Halo, aku Nurul. Di sini aku mau menunjukkan cara pembulatan di dalam Excel. Kemarin aku habis belajar ini, jadi I want to share it here. Jadi ada beberapa fungsi pembulatan di Excel. Yang pertama ada round, terus round down, round up, PMT, ceiling, floor, round, dan trunk. Di 8 rumus ini fungsinya beda-beda walaupun tujuan utamanya itu adalah pembulatan. Dimulai dari round dulu. Ini tuh gunanya untuk membulatkan angka ke desimal tertentu, dia terdekat. Terus kalau round down dia membulatkan juga, tapi fokusnya ke bawah, membulatkannya ke bawah, fokusnya ke angka yang lebih kecil. Terus kalau round up sama membulatkan, tapi dia fokusnya ke atas, ke angka yang lebih besar. Terus kalau INT itu membulatkan ke bawah, tapi ke bilangan bulat. Jadi kalau misalnya round yang ini, 3 ini, dia bisa aja membulatkan dan masih ada desimalnya. Tapi kalau INT, dia pasti ke bilangan bulat. Lanjut ke ceiling. Ceiling itu membulatkan angka ke atas, seperti di atas ceiling, ke atap gitu ya. Tapi dia berdasarkan kelipatan tertentu. Kalau floor itu kebalikannya dari ceiling, dia ke bawah, jadi ke ukuran yang lebih kecil, berdasarkan kelipatan tertentu. Terus kalau M round itu membulatkan ke kelipatan tertentu tapi yang terdekat. Tapi yang terdekat. Oke, nanti kita perhatikan maksud beda dari 3 ini deh. Terus habis itu yang terakhir adalah trunk. Dia itu memotong aja. Memotong angka desimal. Dan tanpa pembulat. Jadi nggak peduli angkanya berapa. Itu. Kita coba ke contohnya aja, contoh. Dan di Excel aku ini udah sesuai dengan kalau koma itu menunjukkan desimal ya. Mungkin ada yang titik itu menunjukkan koma. Kalau di tempat aku, dia koma itu udah menunjukkan desimalnya. Aku pakai angka ini 12,345. Sama ya, ini aku sampai bawah. Pakai angka yang sama. Nah, kalau kita langsung ke contohnya aja nih. Kita apply ke rumusnya. Sebelum kita masukin rumus, kita harus masukin sama dengan round. Terus kan kurung buka, ini ada tulisan number sama number digits. Dan itu dipisahkan kalau di tempat aku pakainya titik koma. Number itu adalah angka yang dimaksud, angka yang mau dibulatkan. Kemudian titik koma, number digit itu adalah maksudnya menunjukkan angka keberapa dari koma. Misal aku pakainya 1, tutup. Berarti dia membulatkan di koma 1 angka ini. Dia membulatkan berdasarkan angka setelah angka pertama dari koma. Jadi kalau misalnya seperti yang teman-teman tahu, kalau misalnya angka 1, 2, 3, 4, dia bakalan turun. Ya kan, pembulatannya. Kalau 5, 6, 7, 8, 9, dia akan naik. Ya kan? Nah, seperti yang ada di sini, kalau 4, dia bakalan turun. Atau sama aja. Nggak naik gitu ya. Ini atau sama deh. Bukan turun sih.
Terus kita coba deh kalau misalnya pembulatannya 2 angka di belakang koma. Round. Angka yang dimaksud, titik koma, 2. Nah, ini tuh 5. Kok bisa 5? Karena dia membulatkan dari si angka 5. Kalau 5 itu kan naik kan? Nah, angka 4-nya itu otomatis jadi 5. Karena dia berdasarkan angka 5 yang di sini. Gitu. Kita coba lagi. Round. Angka yang dimaksud. Terus 3. Angka ketiga. Nah, dia tetap 5. Kenapa? Karena kalau misalnya kayak gini nih, umumnya kalau nggak dikelihatanin angkanya, dan emang aku tunjukkan cuman 5 angka nih, itu kan 0 belakangnya ini. Nah, kalau 0 itu kan sama aja ikut ini sebenarnya. Nah, kalau misalnya 0 sama 0 ini, dia tetap angkanya sama. Nggak bakalan naik. Jadi tetap 12,345, bukan 346. Gitu kalau round. Jadi membulatkan aja berdasarkan angka yang tertera. Terus kalau misalnya round down, dia itu pasti ke bawah. Mau angkanya berapa, dia pembulatannya ke bawah. Contoh, round down 1. Dia kan 3 ya, memang sama kan, gak naik. Terus kalau yang sini harusnya kan naik kan, karena angka belakangnya itu 5. Down. Tapi dia di angka 4, karena dia nggak bakal naik. Karena menggunakan rumus round down. Coba kita masukin yang ini juga deh. Nah, dia tetap 5, nggak naik juga. Kayak gitu. Hal ini juga berlaku pada round up, tapi ini akan naik. Kalau ini harusnya turun, harusnya tidak naik atau sama aja. Tapi di round up, dia pasti akan naik. Nih, jadi 4. Kayak gitu. Nih, pasti akan naik. Kayak gitu. Dan seterusnya, mungkin angka lain bisa diganti. Contoh aja nih. 12,932. Nah, coba ya disamain ke atas. Nah, dia bakalan naik kan, atau sama maksudnya. Dia bakalan sama, karena di angka 3 ini dia tidak bisa mendorong si 9 ini untuk naik. Jadi tetap angkanya 9. Karena ini belakangnya 2, jadi di sini pembulatannya tetap 3. Ini juga sama karena belakangnya kan 0 kan. Kayak gitu, tergantung angkanya. Ini tergantung sama angka. Terus kita coba ke yang INT. INT itu adalah ke bawah dan bilangan bulat, pasti bilangan bulat. Contoh nih. Nah, dia number aja. Jadi number itu angka yang dimaksud aja udah. Pasti ke bilangan bulat. Kita mau masukin 45,999. Dia bakalan ngikutin angka ini dibulatkan ke bilangan bulat. Kita lanjut ke ceiling. Di ceiling ini dia berdasarkan kelipatan tertentu. Contohnya nih, ini kan number itu angka yang dimaksud dan signifikansi itu adalah angka kelipatan yang diinginkan. Misal kelipatannya itu pakainya 2 aku ya. Berarti kelipatan 2 itu ada berapa aja? Kelipatan 2 itu sebentar. Coba deh lihat. Kelipatan 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10 gitu kan. Nah, ini angka 12 berarti di sini kan 12,345. Terus di sini ada 12, 14, 16 kayak gitu kan. Kita coba masukin ceiling number terus signifikansi 2.
harapannya adalah ke atas karena dia pembulatannya akan ke atas. Dia munculnya 14 gitu. Coba ke angka kelipatan 5. Kalau 5 itu berapa berarti? 5, 10. Nih angka 12 di sini. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. Nih berarti 15, 20 kayak gitu kan. Ceiling 5. Berarti harapannya itu ke atas ke 15. Gitu. Dan seterusnya. Terus coba kita pakai floor. Kita pakainya 2 lagi sama deh. Kalau 2 kalau ke bawah kan berarti ke 10 ini ya, 10 ya. 12. Ya, maaf. Berarti kan dia kan yang paling dekat kan 10, 12. Coba ini digeser. Ini kan ada 12. Terus ini 12 di sini nih. 10, 12. Angkanya di sini 14, 16. Gitu. Terus kita kalau ke bawahnya floor, ini 10. Ke sini gitu. Terus kita ke M round. Ini adalah kelipatan tentu terdekat. Kalau ceiling itu pasti ke atas, kalau floor itu pasti ke bawah. Kalau M round itu pas ke bilangan yang terdekatnya. Misalnya adalah 12 kelipatan berapa? 2. Kalau 2 itu kan ada yang di dekat 12 ini kan 12 sama 14. Dia lebih dekat kemana nih sebenarnya? Ke 12 karena KC atau selisihnya itu cuman 0,3. Kalau ke sana kan 2 ya. Kurang dari 2 nih, lebih dari 1 lah. Contoh lagi kalau misalnya pakai 5 round. Kelipatan 5. Dia akan ke 10 karena dari 10 ke 12 sama 12 ke 15 kan lebih dekat 12 ke 10 ya. Gitu. Kalau yang terang nih cuman motong aja udah terserah. Terang. Ini angka desimal keberapa? Mau ke 1, 2, 3 gitu. Tanpa pembulatan. Nih kalau misalnya kita pakai 1, udah langsung 3 aja, ini dipotong hilang. Kalau ke yang kedua coba apa? 2 ini kan harusnya naik kan, tapi dia motong aja, bukan ke 35 tapi 34 kan. Kayak gitu, gampang sekali, insya Allah. Tapi aku pertama belajar juga bingung. Mungkin teman-teman bisa mencoba di angka yang lain. Bye-bye.